Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan video komunikasi terapeutik yang terdiri dari 4 tahap, yaitu prainteraksi, orientasi, fase kerja, dan terminasi. Saya Leta Maulida berperan sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Medika Rizkani. Saya berperan sebagai perawat 1. Perkenalkan, nama saya Madania. Saya berperan sebagai perawat 2. Perkenalkan, nama saya Mas Diani Novianti. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengertian komunikasi terapeutik. Definisi komunikasi dalam keperawatan adalah pertukaran informasi antara dua atau lebih manusia, atau dengan kata lain pertukaran ide dan pikiran. Komunikasi terapeutik adalah penggunaan komunikasi yang bertujuan menciptakan hasil yang bermanfaat untuk pasien. Istilah komunikasi terapeutik merujuk pada tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan pasien untuk lebih fungsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malinda Wati. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan komunikasi terapeutik. Yang pertama, tujuan komunikasi terapeutik. Melakukan komunikasi secara terapeutik selama memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok. Kedua, melakukan komunikasi secara terapeutik kepada masyarakat. Ketiga, melakukan komunikasi efektif pada anggota tim kesehatan yang lainnya untuk meningkatkan hubungan terapeutik antara petugas kesehatan dengan pasien atau klien, mengidentifikasi kebutuhan pasien atau klien yang penting, dan menilai persepsi. 3. Pasien atau klien terhadap masalahnya, misalnya untuk membantu pasien mempelajari dan mengurangi beban perasaan dan pikiran pasien, membantu mengambil tindakan yang efektif untuk pasien, membantu mempengaruhi seseorang, lingkungan fisik, dan diri sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan komunikasi terapeutik dan komunikasi sosial. Banyak perbedaan antara perawat pasien yang bersifat terapeutik dan hubungan sosial. Proses interaktif antara perawat dan pasien sangat mempengaruhi kemajuan pasien dalam proses penyembuhan. Hanya dengan interaksi, apakah seorang perawat bisa memiliki kemampuan untuk menilai secara memadai kebutuhan pasien? Metode untuk menemukan yang terbaik dan akan kebutuhan tersebut. Memberdayakan pasien untuk mencapai tujuannya dan mengevaluasi hasil intervensi keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Septiana Hapsari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit mengenai mahasiswa dapat mengetahui tentang hubungan perawat dan pasien klien dalam komunikasi terapeutik. Dalam membina hubungan yang terapeutik dengan pasien, perawat perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang komunikasi terapeutik. Seseorang perawat yang lebih banyak memiliki pengetahuan tentang komunikasi terapeutik cenderung bersikap positif dan mampu berkomunikasi secara terapeutik dalam praktek keperawatan untuk sehari-hari untuk kesembuhan pasien. Maka perawat diharapkan mampu menggunakan dirinya secara terapeutik dengan meningkatkannya pengetahuannya tentang komunikasi terapeutik, penghayatan terhadap kekurangan dan kelebihan diri, serta peka terhadap kebutuhan orang lain. Hal ini dipertegas lagi oleh pendapat Purwanto 1994 bahwa perawat yang mampu mengenal dirinya, perasaannya, memiliki kepekaan yang tinggi. Seseorang yang mampu mengenal dirinya, memahami keterbatasan dirinya, serta menerima diri apa adanya,
akan mampu memahami orang lain dan memiliki rasa empati yang tinggi. Dengan demikian, ia akan mampu mengambil keputusan yang tepat, menyangkut dirinya dan orang lain. Seseorang perawat pun diharapkan dapat bersikap demikian agar dalam praktek sehari-hari tidak dapat menimbulkan hambatan dalam berinteraksi terhadap orang lain termasuk pasien, sehingga komunikasi dan pelayanan sungguh berpusat kepada kesembuhan pasien. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin banyak pengetahuan, komunikasi terapeutik yang dimiliki, dan keterampilan atau kemampuan perawat menerapkan komunikasi dalam terapeutik dalam praktek keperawatan sehari-hari merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pelayanan keperawatan, sehingga memberikan kepuasan personal dan kepuasan profesional bagi perawat dan kepuasan pasien. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Perilaku yang didasari pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya akan menjelaskan macam-macam teknik komunikasi. Yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian, merupakan dasar utama dalam komunikasi. Yang kedua, menunjukkan penerimaan, di mana kita dapat menerima apa yang dikatakan oleh pasien. Yang ketiga, menanyakan pertanyaan yang berkaitan, di mana perawat menanyakan keluhan pasien untuk kita melakukan tindakan. Halo guys, saksikan video berikut ini. Waalaikumsalam, Sus. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Sudah meninggal, cuma kepala aku pusing dan masih sedikit lemas. Oh, Kakak nggak perlu khawatir ya, karena nanti kita akan melakukan penanganan yang terbaik untuk Kakak di sini. Sebelumnya Kakak udah kenal belum dengan saya? Belum, Sus. Nah, kalau gitu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mega Rizkyani. Saya merupakan perawat yang bertugas dari sini dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Tujuan saya ke sini yaitu ingin mengecek tanda-tanda vital Kakak seperti tekanan darah dan juga nadi. Apakah Kakak bersedia? Bersedia, Sus. Mungkin saya akan memerlukan waktu sekitar 30 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lakukan tindakan? Sepertinya tidak ada. Baiklah, kalau gitu langsung ke tindakan ya, Kak. Ya, Sis. Baiklah, Kak. Kalau gitu saya tekanan darahnya dulu ya, Kak. Bisa ya, Kak.
per 60. Selanjutnya kita ukur tekanan nadi dulu ya Kak. Untuk tekanan nadinya itu 60 kali per menit. Untuk tekanan darahnya berarti sudah kita dapatkan hasilnya setelah pemeriksaan bahwa tekanan darahnya 100 per 60, sedangkan nadinya adalah 60 kali per menit. Berarti kakak kurang istirahat ya Kak ya, makanya badannya lemah. Kalau gitu kakak harus banyak istirahat ya Kak. Terus makan juga harus yang teratur ya Kak. Baiklah, untuk tindakan mungkin sudah selesai. Kak, untuk tindakannya sudah selesai. Sebelum saya pamit, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Kak? Tidak ada sih. Baiklah, kalau gitu saya undur diri. Kalau misalnya kakak butuh bantuan dari saya atau butuh suster, kakak bisa menekan tombol di samping ya Kak, ataupun bisa memanggil keluarga kakak untuk menghubungi perawat. Ya, Kak, kalau gitu saya permisi dulu ya Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya, apakah kakak sudah kenal dengan saya? Belum. Perkenalkan, nama saya Madania. Saya perawat di sini. Apakah benar dengan pasien yang bernama Lailatul Maulidah? Iya, Sus. Di sini saya mendapat hasil pengkajian dari teman saya bahwasannya tekanan darah kakak 110 per 60, tekanan nadi 60. Data yang saya peroleh yaitu kenapa bisa rendah ya Kak? Apakah data yang saya peroleh ini disebabkan oleh karena kakak diare? Iya, Sus. Saya suka sakit perut. Sudah berapa lama diarenya Kak? 3 hari. Sebelumnya sudah minum obat? Sudah. Apa kakak sudah makan untuk hari ini? Belum, Sus. Belum. Oke. Sebelum makan, apakah kebiasaan kakak mencuci tangan? Tidak, Sus. Biasanya saya lupa mencuci tangan. Mungkin itu penyebab kenapa kakak mengalami diare. Apa kakak sebelumnya sudah tahu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? Belum. Mau saya ajarin? Boleh. Baiklah, untuk tindakan yang saya akan lakukan sebelumnya sekitar 10-15 menit. Apakah kakak bersedia? Iya, Sus. Dan sebelum saya melakukan tindakan ini, saya akan menutup pulpasi terlebih dahulu ya. Iya, Sus. Oke. Untuk selanjutnya, apakah kakak bisa duduk atau hanya berbaring saja? Bisa. Ya, sini saya bantu. Ini saya membawa hand sanitizer untuk memperhatikannya. Kita taruh di sini. Nah, ini saya contohin juga. Pertama, seperti ini. Yang kedua, seperti ini. Sebelahnya juga. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima, kunci. Sebelahnya juga. Dan yang keenam. Nah, seperti itu ya Kak ya. Iya, Sus. Untuk selanjutnya saya harapkan kakak mencuci tangan
agar kakak tidak diare lagi. Cuci tangan yang baik dan benarnya sudah saya ajarkan. Saya harapkan kakak untuk bisa menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari dan mengaplikasikannya sebelum makan ya kak. Agar kuman-kuman yang ada di dalam kakak hilang dan dijauhkan dari penyakit diare. Nah, untuk selanjutnya kakak bisa berbaring lagi, sini saya bantu. Ya. Untuk tindakannya dan mempelajari cara cuci tangan yang baik dan benar sudah selesai ya. Dan saya izin pamit dulu. Jika ada perlu, saya akan kembali lagi ke sini. Dan saya ada di ruangan perawat. Dan jika kakak membutuhkan sesuatu dan dengan cara yang cepat, kakak bisa menekan tombol yang di situ ya kak. Yes, Sus. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video yang kami tayangkan bermanfaat bagi penonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.